kita coba dulu yang Golkar ya. Golkar Indonesia, Indonesia Golkar. Memang sebenarnya ada yang ketiga ini, Golkar menang. Jadi sekarang Golkar Indonesia, Indonesia Golkar, Golkar Umbang Golkar. Mari kita sambut yang tadi. Saya akan bilang Golkar, maka Bapak Ibu semua menyatakan Indonesia. Ya. Baru nanti yang kedua, ya Golkar saya bilang Umbang Golkar. Mari kita mulai. Golkar Indonesia, Indonesia Golkar, Golkar Umbang, Golkar. Yang saya hormati DPD tingkat 1 Partai Golkar Sumatera Utara yang dihadiri oleh Bapak Victor Silair, Bapak Nixon Simarmata, Bapak Samsir Pohan, ada saya lihat lagi Pak Regar, Pak Sufi, kemudian Ibu Ainun, dan juga anggota DPD Partai Golkar tingkat 1 yang tidak dapat saya sebutkan namanya, yang saya cintai dan banggakan, ini sepuh kami yang hadir, ada beberapa orang tua kami yang memberi pada kami pengurus Partai Golkar tingkat 2 Kabupaten semangat dan perhatian. Bapak Siregar, saya sangat bangga untuk perhatiannya dan kata sambutannya. Semoga ini menjadi kekuatan bagi saya secara pribadi sebagai Ketua DPD. Ada poin yang sangat penting yang disampaikan. Saya tertegun. Saya punya utang, saya pikir saya punya utang berapa juta, itu masih gampang untuk diselesaikan. Ini utang di 1 KWK. Nah, ini nanti kita tanyalah kepada DPD. Ya, saya adalah kader Golkar. Ya, tunduk pada aturan organisasi sebagaimana kita sebagai pejuang. Dan saya lihat di sini juga sini sepuh kami, Bapak Sumamora, Bapak Pandiangan, dan juga Bapak Bultung yang masih sempat hadir di tengah-tengah musda keempat, dan juga yang saya sangat banggakan Ketua Panitia yang telah memberi pada kita hari ini bisa melaksanakan musda yang keempat Partai Golkar Kabupaten Humpang Hasudutan. Kemudian saya melihat juga ada PK kecamatan, kekuatan daripada Partai Golkar di lini kecamatan, dan juga mungkin di luar ada koordinator desa atau dusun, dan juga saya melihat di sini ada AMPG yang telah memberi perhatian. Kemudian saya belum lihat AMPI, ya. Di mana AMPI? Belum datang ya? Sudah diundang kedua. Halangan katanya. AMPI sebagai sayap Golkar dan seluruh para undangan kami yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu. Saya bangga atas kehadiran Bapak Ibu di tengah suasana yang kadang kala, ya, ada perasaan terganggu, ada perasaan was-was, ada perasaan kegelisahan. Namun saya yakin bahwa
Orang bijak yang berjuang di rel yang benar itu selalu menghasilkan keadilan dan kebenaran. Dan ini akan memberi sejarah. Saya hadir di sini memberi kata sambutan di dalam musda tempat ini. Saya ingin menyatakan bahwa penting sekali kita memahami sebagai kader Golkar ada 3 kekuasaan yang ada di dalam dunia ini. Ada kuasa Allah Sang Pencipta, ada kuasa rakyat, dan ada kuasa yang ketiga, yaitu kuasa pemerintah yang diwujudkan di dalam pemerintahan tadi. Bagaimana menghargai manusia sebagai peta dan teladan Sang Ilahi, menghargai HAM-nya, maka muncullah bahwa kuasa pemerintahan itu harus tunduk dan harus mengerti tentang adanya kuasa rakyat. Itu sebabnya pemerintahan yang tidak memperhatikan rakyatnya itu akan ditinggalkan oleh zaman. Kita melihat Bapak Ibu bagaimana partai-partai politik ditinggalkan karena kuasa politik yang menjadi alat untuk memerintah, jikalau tidak memperhatikan ada suatu kuasa yang lebih atas dari dia, yaitu kuasa rakyat, maka partai politik itu pasti hancur. Apalagi kalau roh politik itu meninggalkan kuasa ilahi, saya tidak yakin lagi apa yang diperjuangkan di dalam kehidupan ini. Itu sebabnya hari ini sangat penting bagi kita para kader yang akan mengikuti musda. Di dalam musda ini cobalah kita panjatkan syukur kehadirat Tuhan yang memberikan kuasa politik. Namun kuasa politik tadi jika tidak diabdikan kepada rakyat, maka pastilah tinggal kenangan. Hadirin yang berbahagia, saya mengajak kita semua kembali memperhatikan sejarah terbentuknya partai politik. Di era zaman kerajaan, kita melihat semua berpusat kepada raja. Raja dianggap sebagai perwakilan Tuhan. Dan dia, kalau kita baca dalam sejarah, memegang kekuasaan seluruhnya, totalitas. Sehingga bisa disebutkan totaliter dan bisa menjurus kepada tirani. Dia memegang kuasa legislatif, yudikatif, eksekutif. Kekuasaannya menjadi tidak terbatas. Pada zaman terkenal ini, kita banyak mendengar, king cannot do the wrong thing. Raja tidak dapat bersalah. Apakah betul? Itu sebabnya kekuasaan raja pada masa dahulu itu banyak melakukan penindasan. Dan kita melihat kekuasaan yang menindas itu akhirnya, kalau kita membaca kerajaan Babilonia, kerajaan Nebukadnezar, kerajaan-kerajaan lain, termasuk kerajaan Firaun. Sekarang coba kita tanya,
kerajaan-kerajaan tersebut sedang di mana mereka? Lenyap. Kalau kita melihat adanya penggalian-penggalian benda-benda purbakala ditemukan di kerajaan namanya Assyria, itu luar biasa temboknya, 10 meter tebal tembok. Saya kira nggak ada di dalam kerajaan apapun. Besarnya tembok tadi ternyata akibat penindasan kepada rakyat, maka sang Khalik menghancurkan kekuasaan raja tadi. Itu sebabnya peranan daripada kuasa ilahi harus diperhatikan dalam membangun sebuah politik, sehingga politik itu harus dikembalikan ke dalam suatu ketaklukan kepada moral dan kebenaran. Lalu kemudian kita memperhatikan perkembangan bagaimana setelah itu, maka pada abad Renaissance di Eropa mulai ada kesadaran kekuasaan tanpa batas membawa kesengsaraan, sehingga pada saat itu tokoh-tokoh agama tampil mengemban, lalu mereka rela dan bahkan nyawanya pun terancam untuk mendukung supaya kekuasaan diabdikan kepada orang banyak. Akhirnya kalau kita perhatikan dalam sejarah Eropa, rakyat bersatu mendobrak yang namanya kebatilan. Maka pada abad-abad pertengahan kita melihat terjadinya suatu pola demokrasi. Rakyat menjadi pemegang kekuasaan, rakyat dihargai HAM-nya, dan terbentuk, kalau kita perhatikan Bapak Ibu, ada 3 pilar. Pilar eksekutif, pilar yudikatif, dan legislatif. Nah, dalam praktek ketatanegaraan ini, maka legislatif ini kalau kita lihat, inilah menjadi mesin demokrasi, dan infrastrukturnya adalah partai politik. Sehingga partai politik adalah kumpulan masyarakat yang memiliki kepentingan dan ideologi yang sama dan bertujuan mensejahterakan rakyat. Itu sebabnya para kader politik Golkar, kita bukan menjadi ikut partai seperti mengambil mangga atau menjungkit mangga, molo ala Batak, dijungkit manggai asam daru. Ini orang-orang yang seperti ini dalam politik akan menjadi orang oportunis. Dia tidak membangun sebuah peradaban. Karena itu tujuan didirikannya partai politik ini sangat mulia. Di dalam politik ini kita berdiskusi seperti yang sekarang ini. Kita belajar dalam segala aspek kenegaraan. Kita melaksanakan kader. Itu yang didengungkan oleh ketum kita. Bagaimana mulai membangun namanya kepemimpinan dari ranting, kemudian masuk ke kecamatan, kecamatan masuk ke kabupaten, kabupaten kemudian masuk ke provinsi. Semua ini jenjang kepemimpinan. Sehingga kalau Bapak Ibu sebagai pemimpin kecamatan seharusnya menguasai yang namanya peraturan kecamatan supaya dapat mengawasi camat. Karena Bapak Ibu itu setingkat dengan camat. Kalau kita misalnya menjadi pimpinan desa,
kita setingkat kepala desa. Itu gunanya partai politik, supaya mengawasi. Karena ada di dalam dada kita mengemban tugas yang mulia, bagaimana melalui dan kehadiran partai, rakyat mendapat pengaruh, yaitu apa? Ada kesejahteraan masyarakat. Karena rohnya partai adalah rakyat, maka seluruh energi partai itu diarahkan untuk membangun rakyat, bukan membangun kantong pribadi. Ya, ini saya mau garis bawahi. Seluruh energi partai itu diarahkan untuk membangun rakyat, bukan membangun pribadi. Itu sebabnya di tengah isu saya berdiri di sini, ya, karena saya sebagai pejuang partai, saya tahu, ya, saya tidak untuk dibela, tapi saya pembela rakyat. Dan persepsi yang benar ya seperti itu, tentu untuk rakyat. Karena inilah Hari Marbun sebagai ketua partai, saya termotivasi datang ke Partai Golkar dan memimpin Golkar Rumbangah sampai saat ini. Saya tidak pernah mengambil uang 5 rupiah. Saya memberi sesuatu. Kita sudah sama-sama berjuang. PK telah berjuang, kader Golkar telah berjuang. Saya bangga dengan bapak-bapak dan ibu-ibu yang telah berjuang. Saya dengar menghabiskan dana. Dan kalau motivasi bapak ibu Anda ingin dipakai Tuhan untuk rakyat, maka uang bapak ibu itu tidak ada apa-apanya. Karena semua orang terakhir akan berhadapan dengan pertanggungjawaban pengadilan. Kalau di dunia ini lewat, maka pengadilan Tuhan, pemilik daripada politik di seluruh dunia ini, Bapak Ibu akan pertanggungjawabkan. Dan 5 kursi cukup untuk mengusung, mengantarkan seorang calon bupati di pilkada. Saya menyadari kekuatan individu pribadi Hari Marbun tidak mampu mensejahterakan rakyat. Suka tidak suka kita harus masuk dalam pengelolaan negara. Dalam partai politik disebut suprastruktur politik. Dalam pemerintahan disebut infrastruktur politik. Namun partai politik perlu dibangun dengan spiritualitas politik. Spiritualitas politik, yakni niat yang tulus untuk membangun negara dan masyarakat. Spiritual politik, yakni niat yang tulus untuk membangun negara dan masyarakat. Politik yang berintegritas, di mana perkataan sesuai dengan perilaku. Kita tidak bisa menampilkan sebagai kader politik hanya berfoto-foto, dan itu menunjukkan kinerja kita. Tapi kita harus memiliki fakta. Itu sebabnya saya katakan politik yang berintegritas itu berbicara sesuai dengan perkataan yang dan dilakukan.
Apalagi saya membaca anggaran dasar, anggaran rumah tangga Partai Golkar, saya merinding. Ya, yang menjadi pertanyaan, setelah saya melaksanakan tugas saya sebagai kader, tugas bapak-bapak sebagai PK, tugas daripada semua, tentu kader bisa menuntut, ya kan? Apa yang dituntut? Harus ada keberanian ketika membicarakan bahwa Munas mengusung kader dan kader itu berpotensi, maka perkataan itu menjadi dogmatika yang harus dilaksanakan, dan itulah yang mengakibatkan semua kader akan berjuang demi kejayaan partai. Dan saya bangga sekali di televisi seorang presiden diwawancarai umur 94 tahun, namanya Presiden Jimmy Carter. Baru-baru ini diwawancarai. Lalu dia berbicara kepada si pewawancara. Lalu dia bilang, apa yang Anda lakukan ketika menjadi presiden? Apa dia ngomongin? I always speak to our nation with truth. Wow. Saya selalu mempercakapkan dan berusaha kepada bangsa saya untuk berbicara kebenaran. Saya merinding karena memang kata-kata bijak saya pernah dengar. Kebenaran meninggikan derajat bangsa. Semakin bangsa itu maju, saya yakin kebenarannya semakin tinggi. Semakin bangsa itu kurang, maka pasti kebenarannya kurang. Lalu saya lihat pendapatan per kapita di statistik Humbang Hasudutan. Selama 4 tahun bagaimana? Coba baca. Saya hanya baca statistik. Lalu saya mulai berpikir, berarti ada masalah di sini. Hadirin yang berbahagia, teristimewa utusan DPD 1 yang memimpin musda ini dan yang sementara lagi akan membuka musda keempat Partai Golkar Kabupaten Humbang Hasudutan. Bapak-bapak, sejarah Humbang Hasudutan ini luar biasa itu sebenarnya. Tercatat di dalam etalase perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Siapa namanya? Tokoh itu adalah Raja Sisinga Mangaraja ke-12. Lalu saya coba membaca apa kelebihan tokoh ini. Tokoh kelahiran dari tanah kelahiran masyarakat Humbang Khas. Saya waktu membaca saya merinding. Tokoh ini nggak mau menyerah. Ya, meskipun ada tekanan, meskipun ada masalah, meskipun ada iming-iming godaan, Raja Sisinga Mangaraja tetap pada satu prinsip. Never give up. Tidak pernah mau menyerah. Dan ini yang harus kita punya sebagai kader Partai Golkar. Karena itu, marilah kita memulai contoh bagi politisi di Indonesia. Saya berharap dari kabupaten ini contoh bagi Indonesia, meniru api perjuangan. Saya tidak gila dengan jabatan, tapi saya gila dengan pengabdian. Jabatan itu tidak ada apa-apanya jika tidak diabdikan. Kita melihat banyak sekali orang menerima jabatan justru menjadi kerusakan
bagi keluarga, bagi namanya, dan bagi nama Tuhan. Kita, kader Umbangas, adalah kader yang kesatria, politisi yang harus membawa obor perdamaian. Itu sebabnya saya tidak mengajak Bapak Ibu ketika mendengar adanya selentingan ini, bagaimana ketum, saya belum dengar dan saya belum melihat. Saya tidak mau Bapak Ibu di dalam anarkis, karena perjuangan kita hari ini mungkin akan diteruskan dan dilihat, dan sejarah mencatat ada orang yang berbicara menjadi titik awal bagi perubahan, karena kabupaten ini butuh politik yang bisa membangun dan memikirkan bagaimana kesejahteraan rakyat dan bisa berkata tidak kepada ketidakbenaran, bisa berkata tidak kepada kepalsuan. Karena kita harus paham, kuasa pemerintah, kuasa rakyat, dan kuasa Tuhan. Maka di titik akhir dari perjuangan kepartian kita harus mempertanggungjawabkan apa yang dikerjakan oleh partai terhadap kerinduan Tuhan untuk mewujudkan sejahtera di bumi dan bahagia di sorga. Dari Umbangas akan terbit politik yang mencerahkan Jakarta. Ini dream saya. Dan seluruh pelosok Nusantara. Sebagai orang Batak di Umbangas sangat kental kita mendengar kata Nabi Subsian Akka Oputta si jolo-jolo tubuh sitarak sitata natubu diambaruran molo manupak amat kadebata sa tetes nampur pe anguluan. Kita masih memiliki harapan. Bapak Ibu tahu apa itu sitarak? Itu tanaman. Kalau menghadapi tanaman yang lain, bagaimanapun dia bisa keluar, naik ke atas, mengalahkan yang namanya semak belukar tadi. Apalagi kalau keyakinannya didasarkan kepada satu, walau menumpak amat tadi bata saat tetes nampur pe hanguluan. Kalau bahasa bijak yang saya dengar, ya, bahwa kalau apa yang dikatakan Tuhan pasti terjadi. Karena itu melalui kata sambutan ini, Ketua DPD yang diwakili dalam hal ini Bapak Victor Silaid, Bapak Victor Simarmata, Bapak Samsir dan rombongan, saya memberikan kata sambutan ini betul-betul di dalam kecintaan terhadap Partai Golkar, dan sampaikan kata sambutan saya ini kepada Ketua Umum dan semua anggota DPP Partai Golkar untuk bisa dijadikan bahan supaya sesungguhnya di dalam Pilkada Umbangas Sudutan ini kita berharap ada kesempatan sama yang dikatakan oleh Sini Sepuh. Bagaimana respon DPP? Kader sudah berbuat, kader berhak menagih. Kiranya musda keempat ini akan memilih orang yang terbaik
dan saya berharap PK dan seluruh sekretaris